Assalamualaikum. Nah ini teman-teman tempat tinggalnya Kang Alex sekarang. Sama Pak Alex. Iya Kang. Oke, saya kenalin Kang. Saya Kang Hakim dari Cikijing. Nih jauh-jauh ke Cikijing. Pengen ketemu sama Kang Alex. Pengen ngobrol-ngobrol nih Kang Alex. Boleh? Boleh, nggak apa-apa. Di mana nih enaknya Kang Alex? Saya duduk di sini aja. Boleh, silahkan. Nah, jadi biar enak ya. Iya. Nah ini sama Kang Alex nih kita ngobrol. Nggak apa-apa. Kang Alex, saya mendapatkan informasi nih. Katanya Kang Alex ini mempunyai masa kelam. Ya. Nekat ikut pesugihan. Nekat walaupun disuruh menyembelih anaknya sendiri ya Kang ya. Iya. Betul Kang, seperti itu. Betul ya Kang. Nah, saya pengen tahu nih Kang, cerita lengkapnya itu seperti apa? Cerita lengkapnya itu kayak gimana? Tapi sebelum menjurus ke sana, saya mau bertanya dulu nih. Nggak apa-apa Kang. Biasanya orang yang ikut pesugihan itu kan kaya raya ya Kang Alex. Tapi Kang Alex secara syariat ini kok tinggal di gubuk kayak gini gitu. Kenapa? Apakah ini ladang ini milik Kang Alex semua atau gimana gitu? Oh, ya cuman seberapa kan sini itu kan cuman buat aktivitas Kang. Aktivitas gimana? Ya aktivitas saya sehari-hari kan. Oh Kadang gitu. saya juga kan kuli. Oh gitu ya Kang ya. Iya. Oh, jadi Kang punya lahan di sini cuman nggak seberapa mungkin ya Kang ya. Ya lumayan kalau buat panen itu buat keluarga 3 bulan alhamdulillah. Oke, siap. Kang Alex tinggal di sini berarti udah berapa lama Kang Alex? 2 tahun Kang. 2 tahun. Kalau itu nekat ikut pesugihan itu tahun berapa sih Kang Alex? Beberapa tahun ke belakang? Ya sebelum di sini sih Kang. Sebelum di sini. Iya. Berarti dulunya Kang Alex kaya raya atau gimana? Ya kayak ya pokoknya waktu yang dulu tuh ya parah lah. Oke. Boleh deh Kang Alex diceritain deh. Iya. Gimana sih kenapa bisa nekat ikut pesugihan dan nekat menyembelih anaknya sendiri itu gimana sih Kang Alex? Ya, Awal ceritanya tuh. faktor ekonomi Kang. Faktor ekonomi. Ya faktor ekonomi jarang kerja kan gitu, nganggur terus. Sedangkan istri dan anak itu perlu belanja Kang. Butuh Uang yang jelas itu. Terus? Ya 1 hari seminggu nyampe 1 bulan kalau nggak ada uang gimana kan gitu. Betul. Pikir saya itu. Nah disitulah kan saya itu nekat ikut pesugihan. karena memikirkan beban saya itu ya sedih lah Kang. Oke. Itu ikut pesugihannya di daerah mana sih Kang Alex? Tampomas Kang. Tampomas itu daerah? Sumedang. Oh di Gunung Tampomas. Iya, Gunung Tampomas. Itu ada yang ngajak atau ada gimana tuh Kang Alex? Ya saya itu mimpi Kang. Mimpi gimana? Mimpi ketemu seorang kakek. Seorang kakek-kakek. Seorang kakek. Dalam mimpi tersebut kakek-kakeknya bilang apa? Bilang, "Nak, kalau kamu hidupnya ingin seperti orang lain, lebih baik daripada sebelumnya kamu harus pergi ke Gunung Tampomas. Kamu harus ritual sana itu 15 hari." Ritual 15 hari, ritualnya apa aja Kang Alex? Ya ritual 15 hari itu puasa Kang, nggak makan, nggak minum gitu. Kalau puasa kan ada makannya Kang Alex. Waktu maghrib kan udah kita bisa berbuka puasa. Semacam apa ya, ritual tapa brata lah, kayak saya juga nggak ngerti ya kan. Semacam kayak tapa, saya itu tapa brata kata kakek itu. Tapa brata 15 hari nggak makan nggak minum. Itu emangnya kuat Kang Alex? Ya alhamdulillah Dikuat-kuatin mungkin ya itu. karena ingin jadi miliarder. Ya pokoknya itulah pokoknya uang gitu aja. Nah setelah tapak brata tidak makan tidak minum selama 15 hari, terus lanjutnya kayak gimana Kang Alex? Terus disuruh berendam Berendam di rawa Kang. Di rawa. Berendam di rawa. Terus Suruh kakek itu ya 3 hari 3 malam. nggak makan juga? Nggak makan juga itu. Berarti totalnya udah 18 hari ya nggak makan? 18 hari. Yang namanya kedinginan apa itu udah komplit itu. Yang sakit itu pokoknya udahlah di situ. Sakit pokoknya. Janganlah kayak gituan lah. Jangan mau mungkin Jangan mau lah. Terus gimana lagi Kang? Nah setelah habis ritual disuruh berendam ya kan. Nah terus datang seorang penggawa itu. Pengawal Silumannya. Nah pengawal siluman putri. Putri buaya itu.
Oh, jadi ikut pesugihan. Ikut pesugihan buaya. Iya, ritual Terus setelah pesugihan buaya putih. lanjut ceritanya. Nah, terus datang penggawa atau pengawal itu yang 2 lelaki yang 2 perempuan. Heeh. Nah, disuruh berendam kan, yang rawa segini tuh disuruh berendam. Yes. Nah, setelah berendam, mata terbuka. Nah, pas terbuka itu pas di lorongan, kepala lorongan itu, Lorong. kepala lorongan gua, Oh, semacam pintu masuk kerajaan. Oh iya, Iya. boleh. Nah, setelah itu masuk Kang. Nah, masuk saya di awal Kang. Itu di awal sama seorang penggawa itu yang berempat itu. Punya bodyguard lah Ya, intinya, iya, dikawal. Layaknya seperti sultan atau raja itulah. Terus Nah, di situ Kang saya itu merasa sedih Kang. Banyak lelaki dan perempuan itu yang disiksa. yang dijadikan tumbal mungkin. Ya kemungkinan. Tapi saya nggak pikir itu. Waktu pas baru menerima juga nggak ngerti kan itu. Kok banyak di situ. Yang di situ salah apa orang itu ya kan. Nah, saya terus melanjutkan ke pintu lorongan itu kan. Nah, setelah masuk udah ditunggu sama putri Putri itu. ratunya si buaya putih. Iya. Itu putrinya gimana Kang Alek? Cantik gak? Wah, ya pas udah lihat matanya juga, lihat mata terus wajah terus kan astagfirullahaladzim. Luar biasa mungkin ya. Luar biasa lah pokoknya. Sebelumnya Kang Alek pernah menemukan wanita yang kayak gitu nggak, cantiknya kayak gitu? Enggak. Oh, nggak pernah. Hanya si ratu buaya aja. Iya, hanya ratu buaya aja udah cantik banget kan gitu. Terus? Kalau artis saya nggak tahu sih ya tahu lah, cuma ya cantik itu menurut saya. Terus gimana tuh Kang? Nah, terus saya kan waktu pas itu ditanya mau nyapa saya itu kan. Nah, saya kan bilang kayak gitu. Nah, kayak gini. Saya ingin seperti orang lain ya. Bilang ke si ratunya itu. Intinya tentang ya kecukupan supaya anak dan istri itu nggak kekurangan. Jadi saya hidup seperti orang lain. Hidup enak lah gitu ya. Iya. Pengen jadi bos punya lah, mobil ya Kang ya. Rumah mewah, lahan tanah hektaran ya. Pokoknya. Terus jawaban dari si ratunya gimana Kang Alek? Oh, ya udah nggak apa-apa katanya. Cuma satu. Kamu boleh pengen kayak gitu, cuman kamu nggak usah katanya baca 88 Allah katanya ya. Atau selawat atau apa ini nggak usah, pokoknya waktu di situ disuruh berhenti dari Islam itu. Jadi istilahnya jangan mengingat Allah lagi mungkin ya. Lagi lah, nggak punya agama kamu itu kan gitu. Terus? Nah, oke, kata saya itu ya kan. Siap. Demi uang sih waktu itu kan, demi uang sih. Benar. Ya, pikiran uang, dia nggak ada yang namanya itu. Nah, setelah itu saya dikasih makanan apa nggak tahu itu yang nantinya jadi belatung jadi apa itu. Yang saya makan itu. Makannya makan apa Kang Alek? Makan biasa seperti makan nasi, ayam di situ ya, kayak apa sih ya, ada apel, ada apa, terus seperti dulu tuh ada kue lapis atau apa itu pilihan. Oh, makan makanan enak kok ya. Enak pokoknya. Tapi nggak tahu nasinya itu nggak tahu belatung mungkin ya. Goreng ayam atau bakak ayamnya itu nggak tahu belatung lah pokoknya. Atau bangke ya. Nggak tahu ya saya makan itu. Tapi enak makannya Kang. Enak lah Bang, udah berapa hari nggak makan gitu kan, makan aja. Ponyo ya. Nah, pas itu disuruh berendam di air mandi supaya bersih. Biasa di awal sama dikawal lagi. Wanita, iya. Enak lah pokoknya. Dilayani enak di sultan gitu. Aduh, enak. Nah, di situ tapi itu disuruh ditarik sama putri itu. Awal bawa. Putri diiring sama putri itu ke kamar, sebuah kamar. Lorongan tapi kamar. Kamar si Ratu Siluman. Iya, Ratu Siluman itu. Nah, disitulah Kang. Intinya bonus lah buat saya itu. Bonus plus mungkin ya. Plus lah. Pijit plus ya. Berarti Kang Alek
kalau bonus plus berarti bersetubuh, bersenggama Bersekutu, Kang. Iya, bersenggama di situ, Kang. dengan Ratu Siluman. Dengan Ratu Siluman, Kang. Itu gimana rasanya? Oh, rasanya nyos, Kang. Nyos kalau Sama istri Kang Alek enakan Ratu Siluman atau istri Kang Alek? ya jelas beda, Kang. Enakan mana? Kan soalnya enakan dia lah, Kang. Enakan. Ya istri saya kan intinya yang ngerti, cuma kan dia nggak tahu kelemahan saya kan gitu. Nggak, pokoknya dia ngerti kelemahan saya, cuman intinya nggak terlalu wow, bergairah di ranjang, Bergairah, ya. bikin gairah atau Kan gimana? tahu, oh kelemahannya saya itu servisnya kayak gini kan gitu, dia tahu. Nah, disitulah saya memuncak klimaknya, dapat klimaknya di situ. Oke. Itu sampai berapa ronde, Kang? Berapa ya? 3 kayaknya itu. 3 ronde. Berarti nyampe berapa jam lah? Ya durasi 3 jam, Bang. 3 jam. 3 jam, 1 jam. 1 jam. 3 ronde itu bersama siluman ular, siluman buaya ya. Buaya. Ratu Siluman Buaya. Nah, setelah itu gimana? Setelah bersenggama, setelah bersetubuh. Setelah bersenggama dengan putri. Nah, saya keluar tunjuk. Saya ditunjukkan. Nah, ditunjuk Subalora lagi. Saya masuk. Nah, pas masuk, nah di situ loh kok ayam. Ya udah katanya, kamu pilih salah satu. Ada apa aja itu pilihannya? Jago, Ayam jago, betina, ayam betina, sama itik. itik itu betul anak ayam. Anak ayam. Ya pokoknya masih ya Kecil. berapa hari lah, masih kecil, kecil. baru-baru. Nah, saya itik aja. Saya kan kecil. Ini mah kecil, masih belum banyak dosa. Pikirannya itu. Ya saya begini. Pikiran saya itu nggak masalah itu. Disembeli. Biasanya kalau saya itu menjembeli apa atau apa ayam sama itu. Biasa baca-baca. Bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ pas baru aja tenggoknya di sini tuh. Baru tergores sedikit kan. Suara keras terdengar di telinga saya, Kang. Mama. Mama itu berarti bapak ya? Iya, kalau di rumah kan manggil saya itu bapak itu. Saya itu. Astagfirullahaladzim, saya lempar itik itu. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah astagfirullahaladzim, nah itu kelihatan semua itu, Kang. Kelihatan apa? Ayam yang bertiga itu kelihatan dari jago. Ayam jago itu apa? Ayah. Bapak saya itu. Nah, yang betinnya itu istri saya. Nah, yang itiknya itu anak saya. Astagfirullahaladzim, saya langsung, ya Allah, ya saya sebut. Nah, disitulah putri itu kelihatan tuh. Marah. Pas tengok saya itu astagfirullahaladzim. Yang tadinya itu cantik, Kang. Pokoknya cantik lah. Berubah seketika waktu itu, Kang. Jadi gimana? Ya ekornya di sini tuh buaya. Nah, kepalanya orang. Tapi ini seram. Menyeramkan, udah bau dan gitu. Waktu di situ saya ngamuknya, murkanya itu putri itu saya dicabik-cabik gitu, Kang. Dicabik-cabik sama siapa? Itu yang putri buaya itu. Putri buaya. Cantik itu. Udah. Pokoknya disiksa itu, Kang. Ekornya apa itu. Sakit bener, Kang, gitu, Kang. Karena Kang Alek menyembelihnya pakai asma Allah mungkin ya. Asma Allah itu. Dia kan melarang saya itu membacakan asma Allah. Lafal-lafal Allah itu dilarang. Nah, karena kebiasaan saya sebelum melakukan kegiatan atau aktivitas itu selalu membaca bismillah. Nah, disitulah terjadi. Setelah dicabik-cabik itu gimana, Kang? Bisa selamat? Dibawa sama penggawa atau pengawalnya itu yang lelaki itu. Disiksa lagi. Disiksa lagi, Kang. Udah perih, rasanya sakit, Kang. Sakit pokoknya, jangan sampai ikut-ikut sama saya itu kayak gitu caranya. Saya kira itu akan bahagia, ternyata penderitaan yang saya dapat itu, Kang. Untung nggak mati saya itu. Masih untung ya itu. Untung juga ya. Iya. Nah, setelah disiksa saya itu sudah lama saya itu bersedih di dalam hati, ya Allah, tolonglah saya itu, ya kan. Di dalam hati saya itu, daripada saya itu hidup sederhana, ya kan, daripada hidup kaya menderita kayak gini. Prosesnya itu, ya Allah, tolonglah angkat saya. Nah, setelah di situ ada sinar. Tapi di dalam sinar itu, Kang,
kayak semacam bacaan itu, Apa? bacaan sholawat gitu. Saya yang dengar suara saya itu. Nah, sinar itu masuk ke badan saya kan, Di bawah, ya, di ke bawah. selama. Yes, masuk ke situ. Nah, saya pas sinar masuk ke saya nggak tahu. Pas bangun itu udah ada di rumah Kang, Di rumah di sini. di rumah. Dia masih waktu di Indramayu. Oh. Indramayu Kang. Ja- Saya ya, jadi gimana? Hap? Lanjut. ya pas masuk gini tuh saya terbangun Kang. Saya kayak gini, astagfirullahaladzim kan itu. Alhamdulillah ya Allah, saya juga alhamdulillah. Keluarga saya mendekap semua. Bahagia ya. Bahagia Kang. Oke. Aduh nak, katanya lama kamu itu, katanya Oke. pingsan katanya itu kamu dulu. Oh, jadi koma lama ya. Koma itu. Oh, jadi gini mungkin ya, pada intinya Kang Alek, karena kebanyakan yang ikut pesugihan itu menjadi kaya raya, jadi miliarder. Iya, Ini mah kenapa Kang Alek hidupnya tetap sengsara, karena ikut pesugihannya nggak jadi. iya. Karena yang pas mau disembelih, itik tersebut berubah wujud menjadi anak Kang Alek. Iya. Kang Alek melepaskannya Iya. karena tidak mau menumbalkan anaknya sendiri. Iya, iya. Jadi mungkin pilihan dari Ratu Buaya tersebut, kalau misalkan Kang Alek menyembelih ayam jago, yang jadi tumbalnya itu berarti bapak kandung Kang Alek. Iya, Bapak. Kalau Iya. Kang Alek menyembelih ayam betina, berarti yang jadi tumbalnya itu istri Kang Alek. Iya. Kalau Kang Alek menyembelih itik atau anak ayam, berarti yang disembelihnya itu anaknya Kang Alek sendiri. Iya. Oke, terima kasih ya Kang Alek Ya, sama-sama. atas waktunya, dan ini semoga menjadi hikmah buat kita semua ya Kang Alek ya. Iya, Dan juga Kang Alek juga. Ini Kang Alek ada sedikit rezeki nih buat beli rokok. Terima kasih Iya, udah sama-sama mau ya. diajak ngobrol, diajak bincang-bincang tentang masa lalu Kang Alek yang istilahnya dibilang masa lalu yang kelam ya Kang Alek. Iya, iya. Oke.